ada dua orang pemudi yang mengaku dulunya Kristen lalu kemudian menjadi mualaf. Lalu mereka berkata begini, bagaimana mungkin Yesus itu dikatakan Tuhan, sementara menyelamatkan dirinya sendiri pun dia tidak bisa. Tuhan kok mati? Kalau jumpa lagi bersama saya, Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Ada yang lucu juga sih. Dia bilang Tuhan Yesus itu disalib karena untuk menembus dosa-dosa manusia kan. Iya. Terus saya berpikir kan dengan akal saya, gimana dia mau menebus dosa manusia sedangkan dia sebagai Tuhan nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Ya nggak sih? Gimana dia mau menyelamatkan manusia sedangkan dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Betul. Tapi menurut spekulasi orang-orang Kristen bahwa darah Yesus itu yang mensucikan kita, menebus dosa-dosa kita. Kembali ke agama mereka ya, ke akidahnya mereka. Tapi kalau menurut saya itu nggak logis. Benar-benar tidak logis. Terus? Benarkah bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Atau benarkah Yesus itu Tuhan yang dipertuhankan? Atau benarkah Yesus itu adalah bukan Tuhan? Karena kalau dia Tuhan, mengapa dia mati? Pertanyaan atau pernyataan seperti ini sebenarnya itu sudah hal yang biasa di kalangan orang-orang yang mengklaim dirinya itu dulunya Kristen lalu kemudian meninggalkan iman Kristen. Ya agak lucu juga sih. Kalau masih bertanya seperti itu, saya hanya mau balik bertanya. Selama menjadi Kristen kemana saja? Masa itu saja tidak tahu? Kok masih mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Kalau kita sejenak kembali kepada penyaliban Yesus di kayu salib, di samping Yesus itu ada dua orang penjahat yang juga disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Lalu kemudian ada perbincangan di antara mereka. Itu tertulis di Lukas pasal yang ke-23 dimulai dari ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Begini saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi dua orang yang disalib ini, yang satu mengatakan, kalau memang engkau Tuhan, mengapa engkau tidak menyelamatkan diri dan menyelamatkan kita? Tapi seorang lagi bilang, tidakkah engkau tahu bahwa dia disalib bukan karena kesalahan yang dilakukan? Kalau kita sebagai penjahat disalib itu memang wajar, tapi orang ini tidak. Maka kemudian Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Artinya apa? Yesus bilang kepada penjahat yang mengatakan bahwa Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di sorga. Lalu kemudian kalau kita melihat
kepada pernyataan yang mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan, itu sama dengan pernyataan seorang penjahat tadi yang mengatakan kalau engkau memang Tuhan, selamatkanlah kita. Akhirnya Yesus disalib. Lalu kemudian pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian setelah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Lalu ketika Anda bertanya, kalau ia bukan Tuhan, menyelamatkan dirinya saja dia tidak bisa. Itu karena Anda memahaminya itu sepotong-sepotong. Tetapi kalau Anda melihat atau membaca atau mengetahui secara lengkap bahwa kematian Yesus itu hanya baru satu titik. Karena 3 hari kemudian Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kematian. Pertanyaannya, siapa yang bangkit dari antara orang mati setelah dia mati? Kalau bukan pemilik hidup itu sendiri. Yesus bisa bangkit dari kematian karena memang dia yang memiliki hidup. Hidup mati itu di tangan dia. Tidak ada yang bisa seperti itu. Jadi kegagalan Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Kalau Anda mengatakan dia gagal sebagai Tuhan karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, itu karena Anda tidak mempelajarinya atau mengetahui secara lengkap. Masih sepotong-sepotong atau sepenggal-sepenggal. Yesus membuktikan bahwa ia Tuhan. Dengan bangkit dari kematian, bahkan dia naik ke surga. Kalau Anda masih ragu, itu terserah Anda. Kalau selama menjadi Kristen Anda tidak mengetahui itu, betapa malangnya Anda. Selama ini, selama menjadi Kristen, Anda ngapain saja. Semoga konten ini memberkati Anda.